Halo, kenalkan, namaku Sastra Jendra Hayuningrat, biasanya dipanggil Jendra. Aku mahasiswa dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro angkatan 2018. Tidak terasa, ini sudah 3 tahunku aku belajar di kampus Universitas Diponegoro. Di tahun 2021 ini, aku memulai perjalanan KKN-ku di masa PPKM. Memang tidak seindah bertemu langsung dengan masyarakat dan teman-teman baru. KKN-ku ditempatkan di Kelurahan Pedalangan, yang merupakan salah satu dari 5 kelurahan di Kecamatan Banyumanik yang terbagi menjadi 11 rukun warga dan terdiri dari 68 rukun tetangga. Jumlah warga di Kelurahan Pedalangan sendiri sekitar 12.821 orang, dibagi dari 6.423 laki-laki dan 6.398 perempuan. Hal ini menandakan bahwa Kelurahan Pedalangan memiliki sangat banyak penduduk dengan cakupan wilayah yang terbilang cukup luas. Untuk pembagian rukun warganya, saya ditempatkan di RW 03. Salah satu potensi menarik yang berada di wilayah RW 03 sendiri yakni ada kelompok tani Dahlia, yang merupakan satu-satunya kelompok tani di kota Semarang yang berhasil mengembangkan tanaman padi dengan sistem aquaponik hingga panen. Dengan memanfaatkan lahan yang tidak begitu besar yang berada di wilayah RT 01 RW 03 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Semarang ini, kelompok tani yang diketuai oleh Nyonya Pujiati berhasil mengembangkan 80 jenis tanaman, mulai dari tomat, terong, cabai, hingga padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Pedalangan dengan Ibu Srini akan sekilas untuk membeberkan apa yang ada di Kelurahan Pedalangan. Di Kelurahan Pedalangan ini mempunyai potensi yang setiap RW itu sendiri-sendiri potensinya. Untuk secara keseluruhan di Kelurahan Pedalangan ada 11 RW ini. Di antara potensinya itu ada Taman Tirto Agung yang terletak di RT 3 RW 1. Kemudian sekolahan ada SD, SMP, SMA. Ya, itu dari Al Azhar, ada mulai dari TK sampai SMA ada di sana. Dan kemudian potensi yang ada di RW itu memang saya mengharapkan setiap RW itu punya ciri khas atau potensi sendiri-sendiri. Contohnya ada di RW 1 itu saya harapkan ada kampung yang namanya Kampung Serai. Itu karena lahannya masih cukup untuk ditanami serai, dan serai ini kegunaannya juga luar biasa. Kemudian di RW 3 itu ada kelompok tani Dahlia, ya, urban farming. Di mana di urban farming itu di sana setiap orang itu wajib menanam toga, tanaman obat
keluarga dan juga sayur. Sehingga ke depan atau tahun ini di RW 3 itu saya jadikan kampung tematik Togayur, kampung tematik toga dan sayur, karena pemberdayaannya juga luar biasa, baik bapaknya, ibu-ibunya, ya, sehingga kelompok tani ini juga luar biasa dan mendapatkan prestasi yang sudah cukup lumayan, di mana urban farming kemarin juara 1, kelompok PKK RW-nya juara 2, kemudian lomba Probin juara 1 tingkat kota, kemudian lomba kampung bersih dan hijau itu juara 1 tingkat kota, dan untuk Probin ini sudah tingkat nasional kategori utama, dan tahun ini alhamdulillah masuk untuk lomba tingkat nasional lagi untuk kampung untuk lomba Probinnya. Berikut program kerja yang dikembangkan di Kelurahan Pedalangan RW 03, mulai dari membuat nugget cumi udang dan kemudian abon ikan dari ikan tenggering. Selain itu, program kerja yang lain juga membuat pupuk organik menggunakan bakteri aktivator dari mangrove. Bakteri yang digunakan ini untuk mempercepat proses dekomposi sampah organik menjadi pupuk kompos. Sebelumnya saya terima kasih dari Undip nih ya, Universitas Diponegoro yang sudah menerjunkan mahasiswa untuk KKN di Kelurahan Pedalangan, khususnya di RW 3 Kelurahan Pedalangan. Nah, ini sebetulnya kan dari berbagai ilmu, maksud saya jurusan fakultasnya kan ini kan beda-beda. Sebetulnya bisa memberikan ilmunya itu ke RW 3, terutama di RW 3 itu punya potensi yang luar biasa di sana ya, termasuk kelompok tani, itu ada kelompok tani urban farming, itu kelompok tani dahlia, kemudian ada kuliner, kemudian juga ada produk-produk home industry. Di sana ada telur asin, kemudian ada bandeng pepes dan sebagainya. Nah, khusus untuk di urban farming sebetulnya bisa dipush dengan kegiatan panjenengan, misalnya membuat pupuk organik. Ya, pupuk organik meskipun sudah dibuat ya, tapi itu pakailah bahan yang dari sana, maksudnya dari RW 3. RW 3 misalnya di sana ada apa, buah apa, dari apa itu bisa dibuat oleh pupuk organik. Kemudian sana juga ada budidaya berlele. Nah, kalau misalnya bisa itu di pengolahannya lele itu bagaimana begitu, sehingga ilmu panjenengan itu bermanfaat di sana. Dan saya juga memang tidak sebetulnya ini kan dalam masa pandemi, sehingga mungkin KKN ini kurang maksimal menurut saya ya, kurang maksimal karena dengan adanya situasi dan kondisi yang seperti ini. Di sana sebetulnya potensi yang luar biasa. Namun begitu, panjenengan sudah memberikan ilmu yang ada untuk RW 3, misalnya dalam penyuluhan, sosialisasi, kemudian poster, kemudian kegiatan yang lain. Saya ucapkan terima kasih dan semoga dapat berkelanjut di RW 3, kemudian terutama untuk
yang berkelanjutan, misalnya pupuk organik, misalnya kemudian pengolahan daripada tadi lele dan kemudian dan yang lainnya begitu. Sebetulnya di sana itu ada potensi lain yang itu telur asin itu bagaimana kemasannya itu sebetulnya bisa disentuh untuk anak-anak KKN gitu ya, karena di era yang pandemi COVID-19 ini sehingga kegiatannya mungkin agak terbatas. Namun begitu saya sudah terima kasih pada Universitas Diponegoro yang sudah menerjunkan dan memberikan ilmu di RW 3. Semoga ini tidak berhenti di sini saja, tetapi berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang dengan menerjunkan anak-anak KKN. Dan saya juga mohon maaf apabila di dalam warga kami di RW 3 ini ada yang kurang berkenan, ada yang tidak menaati dengan panjenengan, misalnya ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya saya terima kasih pada adik-adik KKN ini yang sudah mendarmakan ilmunya. Ya. Dari kami juga sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan saat melakukan kegiatan KKN, dan terima kasih juga atas bimbingannya. Mungkin itu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.